bahagia itu mudah. Asal kita bisa syukur itu kita bisa bahagia. Tapi kalau kita nggak bisa syukur, kagak bakal kita bahagia. Mimpi kita bahagia di akhirat, kalau di dunia kita kagak bahagia. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah walumati qabdati rahbaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asrafi surati jismaniyah wa ma'danil asnari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyati min darajati nabiyuna tahta liwa'i minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tub'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para asatidz wal ustadzat, guru kita al-mukarram, pimpinan Majelis Tahlim Al-Ikhlas, Bunda Ustazah Neneng Al-Mukarram, guru kita yang tadi menyampaikan tausiahnya, Bunda Ustazah Ruqayyah BA, orang tua kita Ibunda Umi Mimi, ibu dari Sohib Said Perdia, Ketua Majelis dan Ketua DKM Bapak Sapro Li. Tulisannya begini. Siapa? Yaitu dia. Bapak Eko Supriyadi, Kepala Desa Sukmajaya. Raga Jaya. Sukmajaya. Raga. Nah, ini yang nulis Sukmajaya, emang saya nggak bisa baca apa? Siapa sih ini yang bikin? Sarajit Raga Jaya ya? Bapak RW Sumantri, Bapak RT Iwan, dan habisnya orang tua kita yang kita doain biar pada sehat, biar panjang umur. Mak cinta sama Nabi, pengen ketemu Nabi. Pengen. Sekarang apa ntar? Ntar. Katanya cinta, kalau orang cinta kan pengen buru-buru ketemu. Jadi sebenarnya cinta nggak sama Nabi? Terus pengen ketemu. Sekarang apa nanti? Nanti. Bohong berarti. Hah? Lampunya geser aja. Ya.
istilahnya. Gelap nih. Kelihatan kalau gini kelihatan ya. Ya ntar dulu nganu mah. Baru gue setar. Capek banget ini ya. Terus ada undangan mulu mah, undangan mulu. Amplop udah ada kali sekarang setengah mulu. Amplop. Saya emang nggak perlu amat. Perlu isinya ya? Ih, Isinya. yang perlu mau bini. Ini ngomong-ngomong mah pada sehat ini. Syukur kalau pada sehat, mau yang penting mah sehat dulu aja ya. Kalau sehat makan apa gue enak apa. Ya iya, hidup mah tenang aja Pak. Lah apa yang bikin kita kagak tenang? Orang semuanya dikasih. Yang dunia mau nggak pakai mikir-mikir amat, semuanya dikasih, dijamin sama Allah. Yang bikin kita puyeng kok ntar di alam barzah, alam kagak dijamin. Dan di dunia kita dijamin pakai puyeng. Hidup pas santai, di mana kita lapar makan, di mana haus minum, di mana kita capek istirahat, ngantuk Tidur. udah, asal itu kita bisa, aku udah alhamdulillah. Nah banyak orang mah yang lapar kagak bisa makan. Nah kita mah lapar masih bisa makan, alhamdulillah. Yang penting mah enak makan, bukan makan enak. Ya kan? Jangan cari makan enak. Hidup mah di dunia rezekinya udah diatur, yang bikin kita ribet karena kita ngatur rezeki. Udah dikasih sama Allah enak makan, pakai nyari makan enak. Lah enak makan makin apa kok kita garas apa? Nyari makan yang enak makan kudu puyeng kita. Itu yang Allah udah kasih sama kita, kita yang kurang syukur. Tidur enak apa enak tidur? Enak tidur. Enak tidur yang kita minta mah. Kalau kita tidur kudu enak, kamarnya kudu pakai AC, kudu pakai spring bed, tempatnya sepi, nggak boleh ada suara. Pengen tidur enak yang begitu. Banyak orang pengen tidur enak, nyewa-nyewa villa gara-gara pengen tidur doangan, mahal. Lah kita mah yang penting enak tidur, dimana ngegoler merem. Ya mau teman lagi ngegoler, temennya gua ngaji, sambilan belonjer gua tidur. Ya kan ya? Makanya saya mah kalau ada yang ngaji tidur jangan diganggu itu. Dia lagi enak tidur. Alhamdulillah. Laki kita siang tidur, malam tidur. Alhamdulillah. Laki kita lagi enak tidur. Lah orang pengen tidur kuatan minum obat dulu mahal. Laki kita mah kagak pakai minum obat, di mana dia nyender tidur. Syukur enggak? Bersyukur kita, hidup mah jangan pakai ribet. Laki tidur mulu Ustaz, malam tidur, siang tidur. Artinya laki kita lagi mengamalkan ayat Allah. Apa ayat Allah? Allah menerangin dalam Al-Quran, wa min ayatihi manamukum fil laili wan nahar. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurmu di malam hari dan siang hari. Jadi kalau laki kita malam tidur, siang tidur kan lagi ngamalin ayat dia. Kan ribet-ribet, bangun syukur, nggak bangun kubur. Lah ribet-ribet amat ibu. Jangan dibikin susah. Apa kita pengen bahagia mak? Hidup mah kita banda kagak banyak, ilmu kagak banyaknya kita minta mah bahagia. Kalau bahagia diukur sama banda, yang miskin kagak bisa bahagia, tapi ternyata bahagia mah nggak bisa diukur sama banda. Bahagia itu mudah. Asal kita bisa syukur, itu kita bisa bahagia. Tapi kalau kita nggak bisa syukur, kagak bakal kita bahagia. Ngimpi kita bahagia di akhirat, kalau di dunianya kita kagak bahagia. Ajarin dah, saya mah belangsak kok di alam dunia, yang penting tadi akhirat bahagia. Dari mana modelnya? Di dunia belangsak, di akhirat bahagia.
Kagak ada cerita. Di dunia alam yang dijamin oleh Allah rezekinya kita bisa belangsak, bagaimana cerita? Di akhirat alam yang agak dijamin oleh Allah mana bisa kita bahagia? Sedangkan di alam yang dijamin oleh Allah kita agak bahagia. Nanti bahagia kita mah, jadi kuncinya bahagia mah cuma dua. Yang pertama wal qaziminal ghaiza. Apa wal qaziminal ghaiza? Jangan ada kesel dalam hati. Hati ontong keselan bae cek. Ence punya hati nguret-nguret bae nggak bakal bahagia. Nikmatin nikmat hidup, nikmatin nikmat kita, jalani takdir kita. Ontong kepoh sama takdir orang. Ontong pakai ngurusin rumah tangga orang, urus biar rumah tangga kita yang bikin kita bahagia. Mentahkan kita kagak bahagia, kenapa? Karena kita sibuk ngurusin rumah tangga orang. Kita sibuk ngurusin urusan orang, sementara kita lupa dengan urusan kita. Itu yang bikin kita nguret-nguret kagak bahagia mah. Nikmatin hidup, yang tahu sengsara kita, yang tahu susah kita. Orang lain mau ontong tahu. Karena balil insanu ala nafsihi basira. Manusia dia yang tahu sendiri urusan dia. Orang-orang mah nggak tahu. Seneng dia yang tahu, susah dia yang tahu. Orang-orang mau ontong pakai tahu. Hidup mah sawang sinawang. Kata kita dia enak, kata dia kita gue enak, begitu. Lah saling lihat hidup mah. Kata kita mau enak di tiap minggu sama keluarganya jalan-jalan naik mobil, kata kita. Kagak taunya berobat jalan dia. Nah di mana enaknya? Hidupnya nggak usah ribet udah. Jangan keselan baik jadi orang. Kalau orang keselan baik jadi orang, kesel baik hatinya. Umur 25 udah kayak 52. Lah gampang peot coba dah. Sama laki sewot besewot sama orang keselan baik. Ya di mana bahagianya orang emosi baik kita. Wal qaziminal ghaiza, dia pandai meredam emosinya. Kagak diumbar emosinya. Biarin orang masing-masing jalannya. Kita takdir kita, laki takdir laki, anak takdir anak. Kagak sama takdir mah. Allah kasih. Dimana kita bisa mensyukuri nikmat takdir kita, maka kita bisa bersyukur, bisa bahagia. Tapi dimana kita kagak syukur terhadap takdir kita, gak bakal kita bahagia. Gampang kagak hidup. Yang ribet itu pikiran. Pengen kayak orang-orang, pengen kayak orang-orang, pengen kayak orang-orang. Begitu mulu. Bang lihat tuh bang, orang-orang mah kerja begitu, gua udah bisa beli motor 3, lu mah motor dari dulu atuh doang begitu, kayak begitu. Agak syukur namanya begitu mah, nggak bakal bahagia. Kenapa? Karena kita selalu mengukur diri kita dengan orang lain, yang belum tentu orang lain yang kita ukur dia lebih baik dari kita. Cuma karena kita lihat tampilannya doang dia bagus, tampilannya dia enak, belum tahu batinnya mah. Banyak orang yang duitnya banyak, bandanya banyak, batinnya kagak tenang. Banyak juga kita lihat orang yang hidupnya biasa-biasa aja tapi tawa tiap hari. Gak bisa tawa udah alhamdulillah, berarti kan girang dia. Itu nikmat. Makanya pikiran mah jangan banyak-banyak, udah pikiran mah atuh aja. Kita bisa ibadah begitu pikir mah. Banyak pikiran, kemampuan kagak, itu yang bikin rujem hidup kita. Awak pada sakit, timbul penyakit, gula, diabetes, macam-macam tuh gara-gara pikiran, bukan karena makanan. Orang sakit itu gara-gara pikiran, bukan gara-gara makan. Ini gara-gara makan daging kambing ini saya. Emang yang makan daging kambing mak doang apa? Orang gua banyak yang makan daging kambing, gak apa-apa dia. Gampang banget nyalain makhluk kita mah. Gara kambing disalahin, gara gula disalahin, apa-apa disalah-salahin sama kita. Ternyata yang bikin apa pikiran kita. Lihat tuh orang gila tuh. Lah, orang gila makan apa aja nggak pernah kita lihat orang gila sakit perut kan? Belum pernah dia tidur di mana aja, belum pernah kita lihat dia dikerokin masuk angin.
Emang apa pikirannya los? Makan apa aja dia makan, kagak ngaruh. Kagak diabetes, belum pernah kita lihat gula cek darah orang gila, kagak ada. Memang apa los pikirannya, makan apa makan aja makan, pikiran mah dia tenang. Kita kadang-kadang makan belum apa belum udah berpikiran penyakit. Udah kondangan tangan laki pakin baik. Tangan laki baru mau nyendok daging kata ini asam urat. Mengambil keredok itu yang bahaya, rematik kambuh ntar gara-gara makan keredok. Ambil telur diomelin, tinggalnya laki makan kerupuk doang. Lah makan belum apa belum udah sengsara. Itu yang bikin kita sakit itu mah. Kan kalau awak kita sakit bagaimana kita mau ibadah? Gak susah kita ibadah juga. Ini mah kendaraan kita buat beribadah. Makanya kita jaga awak kita, bikin senang awak kita. Waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya OTW begitu hidup mah ribet-ribet amat sih. OTW kemana ke OTW? Nah biar seger awak kita. Jangan diem bae awak di rumah aja tuh awak. OTW dah kemana kek? Yang penting waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya OTW. Jangan terbalik, sholat dulu di rumah, awak buruk. Ya bener coba. Ngaji baik, puyeng. OTW baik, boros. Nah kudu imbang hidup mah. Gitu. Pikiran biar kebuka, pikiran biar enak, biar tenang pikiran. Maka tenangin pikiran. Maka tenang pikiran. Kalau pikiran tenang bisa nyatu. Karena ilmu itu masuk ke dalam orang yang hatinya kolbun salim. Hatinya selamat. Banda nggak ada artinya. Anak nggak ada artinya. Layan paumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang bisa masuk ma ilmu. Hati yang selamat yang bisa masuk ma pepatah. Hati yang selamat yang bisa masuk nasihat. Kalau hati kita nggak selamat, susah masuk ya kata ngaji juga. Kadang-kadang yang ngaji yang pada brengsek. Hatinya kurang selamat. Kan kalau ngaji kan suka ada pakaian seragam ya. Yang hijau-hijau, yang merah-merah, yang kuning-kuning, sekelompok kuning, sekelompok hijau, sekelompok merah, sekelompok coklat. Ini yang coklat nggak bakal masuk ke yang hijau. Coba aja yang hijau, yang coklat masuk ke hijau. Lu bukan di sini, sono lo, sono. Kelompoknya begitu. Pada rapi-rapi duduk, tinggal yang kagak punya seragam duduk di belakang. Emang apa di belakang? Gue mah kagak ada seragamnya. Biasanya kalau yang kagak punya seragam jarang disamper itu. Ya. Mak kalau ngaji suka nyamper nggak mak? Kalau yang disamper sama emak itu orang yang suka ngaji apa orang yang nggak ngaji? Emang apa yang nggak ngaji nggak disamper? Itu kan yang busuk hati emak. Itu yang degik hati emak berarti kan? Emang apa dia nggak disamper? Kagak pernah mau disamper ke? Kapan nyampernya? Minggu kemarin saya samper, tapi dia nggak mau. Minggu sekarang kan belum. Tapi karena minggu kemarin disamper kagak mau, emak bilang sekarang nggak mau, nggak pernah mau. Padahal belum disamper tadi mah. Berarti yang buruk sangka siapa? Emak tuh yang suka ngaji, yang artinya buruk sangka, medegik namanya. Ada gua mah yang namanya nyamper mah orang yang belum mau, yang namanya ngajak mah. Kalau ngajak yang udah mau mah kagak pakai diajak. Kok jadi nonong dewek kapan? Lah kagak pakai disamper, dia pergi sendiri. Lah kalau yang kagak mau suka ngaji itu yang disamper biar dia mau ngaji. Rasul ngajak orang yang belum mau, bukan yang udah mau. 23 tahun Rasul ngajakin orang yang belum mau. Kagak pernah Rasul ngomong dia nggak pernah mau diajak.
Makanya kudungan mah lagu doang kayak orang soleh. Sama orang kita mah kagak ada yang bener mas, bilang kok. Apa duduk saya di sini bener kagak? Saya dibilang Al-Mukarram gue di sini doang. Sama bini saya sama cek belum pernah saya disebut Al-Mukarram beneran. Tapi pagi-pagi bini saya nyediain kopi Al-Mukarram nih kopi minum belum pernah. Ya kita sawang sinawang kan. Nggak ada yang tahu, saya jelek nggak ada yang tahu, mah jelek juga kagak ada yang tahu kok. Itu hidup mah biarin aja, nikmatin kita yang nikmat biar kita bahagia. Wal qazibinal ghaiza. Yang kedua wal afina ninas, maafin orang belon-belonnya dimintain maaf. Baru tenang hati kita. Gue mah kagak bakal gue maafin kalau dia kagak minta maaf sama gue lah, gue Tuhan sih lagunya. Romannya kayak maaf punya dia doang. Hati kita maafin orang sama orang care. Merenggut baik jadi orang. Ini orang perempuan merenggut baik. Saya dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Orang judes banget. Orang yang merenggut baik mah gampang sama sakit, gampang sama tua, gampang sama mati. Coba orang yang mulutnya loncer mulutnya. Awet yang begitu. Nah. Lah bebas dia mah kagak ada pikirannya, ngomong aja dia mah. Dengan begitu jadi orang mah ngomongin aja. Marah-marah lagi sesep lagi ngomel begitu, jangan ditahan-tahan. Orang perempuan mah semua gue begitu. Kenapa? Karena otaknya tiap hari memproduksi 10.000 kata itu orang perempuan. Otaknya 10.000 kata dia produksi. Makanya rata-rata bawel. Yang bawel, yang awet mah. Coba yang pendiam gampang mati. Tandain aja orang yang pendiam gampang mati. Udah gampang stres dia. Lah itu 10.000 kata kan harus keluar mak. Kalau nggak keluar jadi beban pikiran kita. Kalau beban pikiran kita besok 10.000 lagi, besok 10.000 lagi, lama-lama kalimat yang harusnya keluar nggak dikeluarin. Apa kagak PA lama-lama? Kesel diem aja. Ditanya gua mak mau makan diem. Mak apa mak? Kagak ngomong apa-apa diem, belari blonjor. Yang begitu repot orang. Makanya anak saya pagi-pagi mah, anak saya masih ada yang kecil, anak saya kan. Tapi saya mah ya belum punya anak sih saya. Bini saya doang mah anaknya 5. Masih ada yang SD. Pagi-pagi jam 5:30 habis dipendelin sama bini saya. Udah pagi-pagi hari udah mendelin bocah. Kan kagak pakai dipendel gue bisa ya, pakai seragam, nyuapin kagak pakai ngomel gue bisa Pak. Ini mah kudu ngomel juga. Emang apa? Ngabisin kalimat yang kemarin. Yang kemarin belum habis 5.000. Pagi-pagi dihantam ke anak saya. Biarin emang begitu kudunya. Makanya orang perempuan mah ada awet hidupnya dibanding orang laki. Ya orang laki mah dikit umurnya, coba dah. Memang yang pada mati dia baik pada. Perempuan mah awet-awet banget gitu kan. Nih, di lingkungan nih, di sini nih banyakan perempuan, banyakan laki, yang banyak janda, banyak duda coba. Banyak janda kan ya. Santunan anak yatim. Bapaknya kemana? Mati ya. Pada mati, orang laki. Ini rumah tangga, mas saya bilangin yang duluan mati itu orang laki. Emang apa? Allah tahu banget makhluknya. Kenapa orang laki dimati? Karena orang laki mah nggak bisa sayang sama anak. Kagak bisa. Orang laki mah nggak punya sayang, dia ngomong bang kau adalah sayangku, kau adalah hatiku.
Hatiku tidak ada lagi nama engkau di hatiku kecuali kamu. Wah, berak itu. Berak itu mah di perambutan lah. Orang laki. Gak ada punya sayang, orang laki gak ada yang punya sayang. Yang punya sayang itu orang perempuan. Jadi orang perempuan mah saking sayangnya anak begitu, kalau ngaji pada buat tas. Tas gede banget isinya Yasin doang atuh itu kan, emang apa itu isinya? Yasin sama HP, taruh kantong tuh bisa itu mah. Karena dia mah sayang sama anak. Tidak apa-apa dimasukin segala lemper, lontong, uli dimasukin sama dia, sayang anak. Orang laki emang begitu. Ya dia mah makan digaris-garis dewek orang laki. Nemu tempo orang laki jajan bocah diomel jajan mulu lu, banyakan gue dia jajan. Dan rokoknya 20.000 udah paling murah. Belum mancing dia. Belum mancing cepet udah ketahuan itu tiketnya. Belum pannya 50.000. Woi lah bikin pan lagu orang laki. Ayam ikan mah dikasih telur, pakai keju umpannya, anak makan sama kerupuk, kurang ajar. Si bego itu orang laki. Makanya dia mah gak ada rasa sayang dia mah sama anak. Emak mau belian gitu kan sayang. Mau beli apa? Sayang bakat anak jajan. Pengen jajan gue dia mah ditahan. Apa? Takut gue jadi anak gue gak bisa jajan. Pengen makan bakso gue kagak jadi. Anak pengen jajan. Orang laki dia mah garis kalau pas sebungkus lepus. Ngudut pengen ngudut. Makanya ada sayang. Makanya jangan percaya amat orang laki mah. Jadi sehidup semati lah. Ini orang perempuan yang hebat, yang punya sayang. Allah tahu makhluknya, karena dia yang ciptain, dia yang paham dengan makhluknya. Kenapa orang laki mati duluan, orang perempuan pada hidup? Karena orang perempuan punya sayang, kalau dititipin anak, itu anak rapih. Karena orang laki nggak punya sayang, kalau dititipin anak, anak tembarakan. Nah, coba jajal, nah, anak kecil-kecil kayak batu baterai, bini mati. Habis ini bocah makan bakar. Yang ngatur ke rumah uang, yang ngatur ke rumah encingnya, yang ngatur ke rumah neneknya, emang kagak bisa urus dia mah. Rumah tembarakan, jajal aja mang. Rumah ditinggal sama laki 3 bulan, setahun lamanya, rapi. Coba ditinggal sama bini seminggu jarah wali songo. Di rumah udah kayak kapal pecah, kayak ayam di mana-mana. Menempo ada anduk di atas meja, karena dalam di gerobong udah macam-macam. Karena dalam di gerobong, emang kagak bisa ngurus dia mah. Dijorok banget orang laki. Perempuan ditinggal mati sama lakinya cakep. Coba orang laki tinggal mati bininya kusut. Coba dah. Udah kagak ada yang ngurus. Tuh, makanya orang perempuan punya sayang. Jangan kita anggap itu bukan tanda Allah, itu tanda kasih sayangnya Allah sama kita, umatnya, makhluknya. Aduh bang, kalau abang mati ntar saya sama siapa? Sama siapa? Dia udah mati bang. Jadi ribet-ribet amat sih. Ya laki udah mati mah nggak pakai ribet. Abang kalau abang mati saya sama siapa? Sama siapa baik boleh. Lah iyalah kecuali masih ada laki, nggak boleh sama siapa-siapa. Lah laki kagak mau siapa kok boleh. Buyang-buyang amat sih. Ntar saya siapa yang ngasih makan? Emang laki ngasih makan apa? Kagak, gue kadang-kadang pinteran bini nyari duit sama laki. Lah pinteran orang perempuan nyari duit sama laki mah. Bini saya pinter banget nyari duit. Ya itu mau orang perempuan mah bang, itu kita naruh duit di mana gua akan endus sama dia. Yang tukang ojek naruh duit di jok motor hilang juga.
Nah saya kan kalau ngaji suka bawa kitab. Itu di kitab saya taruh di selembar. Itu saya pulang ngaji. Laki saya, bini saya kagak pernah bongkar kitab, nggak boleh ada duit cuma dibongkar. Itu saya pulang ngaji, bini saya nanya, bini duit apaan? Di mana? Di kitab. Duit sial. Duit sial apa? Iya sial ketahuan saya kata. Susah banget. Ya emang susah banget dibohongin ya orang perempuan mah. Saya kemarin jadian tanggal 27. Tanggal 27 saya ceramah di Cilebut. Terus ceramah lagi di Curug. Masuk itu kemarin tuh di dekat Ustadz Idwar tuh. Hari Kamis undangan, saya kagak datang. Ustadz Darwis teman saya yang ngundang. Tapi nggak masuk agenda itu mah. Bini saya nggak tahu. Nggak tahu bini saya itu. Aman, saya pikir aman dah. Yang di Curug saya kasih teman saya. Karena dari Cilebut kemarin deketan kan ya. Jam 10, ono bocah santri pakai bikin status bego, saya kata. Bikin status jam 10, bini nanya, lah aku baru naik bukan berangkat dari tadi, bukan ini mau yang kedua. Yang di Curug kan udah dikasih orang lain lagi, ini mah katanya di Raga Jaya. Emang ada? Iya, kagak ada undangannya, kagak ada agendanya, ada ini. Gua kata bego santri. Susah bohong sama orang perempuan. Kenapa? Orang perempuan mah cerdas, dia bilang. Dia kata kagak pinter, orang perempuan mah nggak pinter kagak, tapi cerdas. Duit 50.000 anak keluarga makan. Orang laki pinter nyari duit, pinter, otaknya pinter, tapi kagak cerdas. 50.000 habis buat dia doang dirian. Ya. Makanya jangan suka bilang, mak boros banget sih jadi orang. Bukan boros kali bang, duit abang yang dikit. Ya, lah iya. Coba duit banyak mah nggak ketahuan boros. Jadi begitu mak hidup. Jadi mak pengen bahagia apa kagak ini? Ya kalau bahagia itu kuncinya dua. Jalanin aja hidup mak. Ya waktunya kita sholat, waktunya ngaji. Ada semua. Paling gampang orang perempuan itu nyari pahala itu paling gampang. Yang penting kita bisa nerimanya. Apapun gak bakal bisa kita kerjain, bakal jadi susah kalau kita gak bisa nerima. Sesuatu itu jadi mudah kalau kita bisa nerima. Nerimain, bini kita, laki kita begitu nerimain. Anak kita begitu nerimain. Kadang-kadang anak kita minta jadi anak yang soleh, tapi dikasih sama Allah anak yang salah. Kadang begitu, innama yu'allimukal man'u li'allami fahmika anillahi bihi. Terkadang Allah mencegah apa yang kita inginkan, tujuannya supaya kita paham dengan apa yang Allah mau. Kita pengen punya mantu dia, pengennya kita, tapi Allah nggak mau. Kita mau, Allah nggak mau, kagak jadi. Dia kata lu kita mintain air gua. Pengen banget punya mantu dia, kita mintain air, kagak jadi sama anak kita, malah jadi sama yang kita mintain air. Terkadang begitu Allah mama. Supaya kita paham dengan apa yang Allah mau. Pacaran berlama-lama kagak jadi. Kenapa kau datang membawa cinta lalu kau pergi meninggalkan luka? Kau anggap aku pohon pisang yang punya jantung dan punya hati. Biasa itu. Kenapa? Karena kita nggak nerima. Terimain semuanya yang apa yang ditakdirkan oleh Allah, karena itu bagian daripada perjalanan hidup kita. Jangan sekali-kali kita menyesal. Karena ketika kita menyesal dengan apa yang kita kerjakan, maka itu yang membuat diri kita tidak bahagia. Yang udah dulu brengsek biarin. Yang udah. Tapi yang ke depan kita bakal jalani, karena kita jalan ke depan bukan ke belakang. Semua orang juga punya masa lalu. Ya kan? Ada yang masa lalunya bagus, ada yang masa lalunya nggak bagus. Biarkan masa lalu tetap masa lalu.
Jangan kau pikirkan, berjalanlah ke depan, karena hidupmu ada di depan, bukan di belakang. Ada lagunya itu ya? Masalah lu, biarlah masalah lu, biarin itu mah. Kalau lihat mantan digandeng orang hati kesel, jangan biarin aja. Katakan tidak untuk mantan. Gampang gak hidup? Yang bikin susah itu kita karena kita nggak nerima. Karena Allah itu nggak ngitung hasil dari apa yang kita lakukan. Allah itu ngitungnya dari apa yang kita kerjakan. Makanya mengaji bae untuk tempo-tempo pinter kagak. Karena tujuan kita ngaji ada tolabul to lamba. Toknya apa? Tordul jahli. Apa itu tordul jahli? Nolak bodoh. Kita mengaji niatnya itu aja, tordul jahli, nolak kebodohan. Walaupun kagak bisa ketolak. Ngaji mengaji, goblok mau goblok, biarin. Kan tempo-tempo kita udah mager, udah kita pagar itu rumah supaya ayam tetangga kagak masuk. Tujuannya mah kita pagar rumah biar ayam kagak masuk. Tempo-tempo dipagar mah udah itu ayam masuk juga kan. Tapi bukan hasil yang kita harapkan. Kenapa? Perbuatan kita pagar tembok yang jadi ukurannya. Tujuan kita yang tordul jahli, berangkat ke pengajian, tujuannya apa? Nolak bodoh. Begitu doang. Walaupun bodoh nggak ketolak-tolak. Yang ngaji ngongko, goblok mau kita teruskan. Biarin. Berarti Allah sayang sama kita. Lah kalau orang pintar mah masalah mah. Emang mah kata kagak masalah, pengaji pintar ngaji paham, masalah. Jangan enak orang pintar, justru orang pintar banyak masalah. Allah dalam Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Kata Ibnu Katsir apa? Darajat itu apa? Masalah. Orang semakin pintar semakin banyak masalah. Semakin pintar semakin banyak masalah. Kebanyakan orang pintar masalah banyak. Apa gua kalau banyak orang pintar mah ribet. Ini DKM undang, yang diundang sama DKM orang pintar semuanya, rapat, bikin kanopi 3x4. Yang diundang orang pintar semua. Tuh rapat dari jam 8 sampai jam 11 gak kelar-kelar. Emang apa kata DKM? Misalnya, Pak, kita bikin kanopi yang begini modelnya. Instruksi DKM jangan yang begitu, modelnya begini aja biar hemat. Oh, instruksi lagi Pak, jangan begitu. Itu banyak makan biaya dan kurang modis. Sekarang kan model sekarang begini Pak, kagak kelar-kelar rapat. Coba sama DKM yang diundang orang goblok semuanya. Kata DKM, Pak, besok kita bikin kanopi modelnya begini. Siap. Ngomong apa dia? Resiko. Tempo-tempo saya balesin WA orang sampai jam 2. Malam jam 2 saya telepon sama orang suruh datang jam 2 dia datang. Malam kagak gablek pikiran kok tuh yang nyuruh. Jam 2 resiko. Kadang-kadang bini saya marah. Udah ngapa tentang balesin WA? Kan sekarang mau begitu ya. Undang ceramah gak lewat WA aja jadi pancaran. Gampang karena kalau ada waktu nggak tanggal sekian ada, oke sip, udah begitu doang. Datang kagak, apa kagak, biasa begitu. Sekarang zaman udah enak. Nanya sekarang mau gak datang. Dulu mah kita punya masalah datang ke rumah kiai, ke rumah ustad nanya hari, tanya tanggal. Kita mau ngawinin, nanya harinya hari apa. Kita mau pingin rumah tanggal berapa, bagusnya hari apa. Punya masalah nanya. Sekarang mah kagak datang, orang ogah bawain. Nanya lewat WA, udah gitu nanya kagak gablok pikir jam 2. Ya semakin banyak masalah. Ini kita bangga jadi orang pintar kagak, justru karena ada orang bodoh, ada orang pintar. Berarti bersyukur kalau jadi orang bodoh, alhamdulillah bersyukur sebab saya ada orang pintar. Jangan minder kita jadi orang bodoh, justru Allah sayang sama kita. Ngaji bab sholat. Orang pinter mah rukun sholat apal, pembatalan sholat apal. Begitu dia sholat, ada yang salah rukunnya, batal nggak sholatnya? Batal. Orang dia mah pinter, ngerti.
Coba ngaji mah ngaji bab sholat, rukun sholat kagak apal-apal, pembatalan sholat nggak ngerti-ngerti, syarat sholat kagak bisa-bisa. Begitu dia sholat ada yang salah, batal kagak? Kagak. Ya orang kagak ngerti. Paling yang ribet Rocky mematin. Rocky tit salah itu, gue tahu. Lalu kagak catat kan, masih belajar. Udah lama banget goblok. Jadi enak, makanya kita minta sama Allah, ya Allah kasih saya niat ngaji, niatnya tordul ilmi, tordul jahli, saya niat ngaji, tapi jangan kasih saya pinter sampai hari kiamat. Aman. Jadi jangan rumasa kita bodoh, jangan rumasa kita miskin, jangan rumasa kita nggak punya. Hidup di alam dunia semuanya udah diatur sama Allah. Tinggal kita mau terima aturan Allah atau kagak, begitu aja. Kalau kita terima aturan Allah bakal bahagia, tapi kalau kita nggak terima aturan Allah bakal sengsara sampai hari kiamat. Enak nggak hidup? Gampang nggak? Dimana kita lapar, haus, capek. Capek istirahat mah bukan tidur. Kalau ngantuk, udah begitu, obatnya itu doang. Lapar obatnya makan, haus obatnya, ngantuk obatnya bukan kopi, bukan. Gua ngantuk banget seduhin kopi, kagak, nggak ngaruh. Kata engkong saya nggak dulu, nah, kalau lo ngantuk mau minum kopi nggak bakalan tidur, lemurun be minum kopi, kalau tidur maka seblok kita. Jadi hidup itu nggak usah dibikin susah mah. Rasul itu awalnya orang kaya mah. Lah dia bisnis ekspor impor dari Arab ke Yaman, ke Syam, bawa barang dagangan. Orang kaya, kawin sama Khadijah orang kaya, tapi begitu jadi Rasul dia miskin. Dulu laki kita lagi masih brengsek mah gampang banget dapat duit. Begitu laki kita udah mulai bener, susah banget duit. Emang begitu aturannya. Kenapa? Karena dulu waktu kita brengsek nggak dijaga sama Allah, apa aja kita gares, apa aja masuk, cara apa aja boleh. Tapi begitu kita udah bener, disortil sama Allah, yang jelek-jelek kagak dimasukin, dimasukin yang bagus doangan. Oh ternyata yang bagus itulah rezeki kita. Punya rezeki sama milik kagak sama. Makanya kita minta abwaba rizkika, pintu-pintu rezeki yang kita minta bukan milik. Milik mah sama rezeki kagak sama. Tempo-tempo orang banyak miliknya, rezekinya dikit. Orang banyak rezekinya, miliknya dikit. Mendingan rezeki banyak, milik dikit daripada milik banyak, rezeki dikit. Mau beli apa gue kebeli, dia mah miliknya banyak. Mau makan apa gue bisa, tapi kagak berani makan. Mobil mah banyak, asal duduk di jok pada gatal pantatnya. Milik banyak, rezeki dikit. Bedanya milik sama rezeki. Kalau milik mah belum tentu kita rasain, tapi kalau rezeki udah pasti kita rasain. Mak punya kandang ayam mah? Punya. Itu kandang ayam kan laki emak yang bikin ya. Di tanah emak. Kandang ayam emak. Punya emak, tapi kan emak belum pernah tidur di kandang ayam kan? Belum kan? Tapi kan itu milik emak kan ya? Tapi rezekinya ayam. Itu rezeki begitu mak. Makanya rezeki mah nggak bakal ketuker, yang ketuker mah milik. Sendal jepit, itu milik itu. Sekarang bisa jadi milik kita, besok bisa jadi milik orang lain. Kalau itu mah ketika Allah kasih kita milik, alhamdulillah. Ketika batasnya habis, milik bakal hilang. Biarin, gak usah pakai ngurut-ngurut. Milik mah biarin aja. Sekarang ada, besok kagak ada. Banda kita dulu banyak, sekarang dikit biarin. Banda mata talang raga, ayah-ayah, nah isukan.
Sekarang ada besok kagak, itu mah biarin, milik mah. Maka ketika milik batasnya habis, pasti diambil oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika batas sesuatu itu sampai, maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Sudah sampai batasnya, bakal hilang semuanya. Jadi jangan suka kita menyesali sesuatu yang telah hilang, karena yang hilang tak akan pernah kembali. Cari sesuatu yang baru agar dapat mengobati hati. Gampang nggak? Paham ya? Ya udah, kalau udah paham udah. Nggak ngaji mama kalau udah paham udah. Kalau kelebihan gua apa-apa mah kagak bagus, kagak nyampe. Kalau kelebihan, emak mau ke Cibinong, mau ke pasar Cibinong, kelebihan sampai Pakansari, nyampe nggak? Kagak, nggak nyampe. Duit aja kalau lebih nggak laku, ya lebih aja 2 senti nggak laku itu duit. Jadi hidup mah jangan nguret-nguret baik ya mah. Terima apa yang Allah kasih. Milik yang ada sama kita sekarang ini syukurin. Nanti ketika milik batasnya habis, bakal hilang dari diri kita dan tidak perlu kita sesali. Laki kita yang udah mati jangan disesali, biarin aja. Sesuatu yang hilang dari kita jangan kita sesali, biarin aja. Ya itu benar. Kacau juga dia. Semua pasti akan kehilangan. Semua pasti akan kita tinggalkan atau kita ditinggalkan atau meninggalkan. Itu konsekuensi hidup. Ditinggalin atau ninggalin. Bukan perpisahan yang membuat kita sedih, tapi terlalu banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan. Udah ya mak ya, paham ya? Udah tengah hari ini, udah tengah hari ya. Makasih berkah kita semua ya. Kalau mak kurang ya undang aja lagi nanti ya. Mohon izin, mohon maaf. Tadi kata Ustaznya dongkal kue. Dongkal nama keruhun mak. Nama saya itu Robi Rahman Syamsuddin Esos MPS. Karena saya tinggal di Dongkal, keruhun saya dulu namanya Mpi Dongkal. Maka orang bilang saya Robi Dongkal. Emang kalau di kampus saya kok kue mah, kue dongkal. Apa sih kue dongkal? Abu gede. Lah kan abu gede, abu kasar. Kalau abu kecil mah yang lebar. Kalau bulan puasa tuh abu yang dipincu pakai daun pisang. Maka segitu abu. Kalau dongkal pakai kukusan apaan? Jadi dia juga cuma lempar gede dia mah. Isinya dia juga kan, bukan satpam. Ya mam berbeda sehat ya. Orang tua kita yang udah pada mati orang bener. Bener jangan pakai amin, bener udah. Mak kita yang udah pada mati orang bener. Bapak kita yang udah mati orang bener. Jangan pakai amin, bener aja udah bener. Kalau amin itu maknanya apa sih? Istajib lana, kabulkanlah. Berarti masih permohonan, bukan persaksian. Kita saksiin diri kita di saat ini, kita saksiin bapak kita, emak kita, engkong kita, buyut kita, cangga, wareng, degudeg, babat galang, gantung siur, caruluk, buledeng. Itu orang benar. Karena ketika kita saksikan benar, maka mereka akan memberikan kebaikan buat mereka. Tapi ketika kita saksikan jelek, jadi kejelekan buat mereka yang udah mati. Apa susahnya kita saksikan mereka itu orang benar? Kenapa kita menyaksikan sesuatu yang jelek kalau kita bisa menyaksikan yang benar? Kenapa kita mengatakan yang jelek kalau kita bisa mengatakan yang benar? Enak kan? Allah kasih rahmat buat kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.